Nah, kata akal di dalam Al-Quran tidak ada satupun firman Allah yang Allah menyebutkan kata aklun, tidak ada dalam bentuk kata benda. Antum bisa cari di Al-Quran kata aklun itu tidak ada dalam bentuk kata benda. Tapi dalam bentuk kata kerja banyak di beberapa tempat. Ta'kilun, ya'kilun, itu banyak. Maknanya apa? Akal itu bukan benda. Akal adalah perbuatan, aktivitas berpikir. Bendanya adalah mukhun, otak. Otak tempat berpikir. Ada yang mengatakan hati tempat berpikir, bukan otak. Hati tempat berpikir. Ada yang mengatakan otak tempat berpikir. Jadi kata ya'kilun, ta'kilun itu adalah bentuk kata kerja. Berpikir itu adalah kata kerja, aktivitas kerja. Maka inilah akal yang dimana otak ini mengembangkan aktivitas berpikir, itulah yang bisa menjemput hidayah. Makanya dalam Al-Quran jelas Allah katakan, afalam tasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Allah katakan, berjalanlah kalian di muka bumi ini agar hati-hati kalian itu bisa berfikir akan kebesaran daripada ciptaan Allah, dan pendengaran kalian mereka bisa gunakan untuk mendengar daripada nasihat-nasihat lewat wahyu Al-Quran dan hadis Nabi. Di sini disebutkan akal untuk berfikir, melihat kebesaran Allah. Kalau yang tadi indra dengan lihat, ini tanpa melihat kita hanya berfikir, itu juga sudah bisa menjadi perantara mendapatkan hidayah. Di ayat yang lain kan disebutkan innal ladzina yunadunak min wara'il hujarat aktsaruhum la ya'qilun. Allah sebutkan orang yang tidak berfikir juga adalah ketika orang-orang tersebut hidup di zaman Nabi, mereka memanggil Nabi dengan sebutan namanya di balik ruangan-ruangan kamarnya. Allah sebutkan aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan mereka tidak punya akal. Jadi yang tidak beradab kepada Nabi Muhammad disebut la ya'qilun. Orang yang tidak punya adab kepada Rasulullah disebut mereka orang yang tidak berakal. Orang yang tidak berakal juga adalah Allah sudah rizkikan padanya ilmu, dia hanya mengajar kepada orang, mengajak kepada orang lain, tapi dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya. Itu juga dikatakan orang yang tidak berakal. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Kamu perintahkan manusia berbuat baik, tapi kamu lupa terhadap diri kamu sendiri. Padahal kamu sering membaca Al-Quran. Afala ta'qilun. Oh, kamu tidak punya akal, kata Allah Ta'ala. Makanya Ibnu Rajab mengatakan, ghairu taqiyyin ya'murun nasa bittuqa, tabibun yudawin nasa wa huwa saqim. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, hanya lewat pidato saja, hanya lewat ucapan saja, maka orang semacam ini diibaratkan seperti dokter yang mengobati pasiennya, padahal dokter itu lagi sakit. Dokternya juga sakit. Bagaimana orang sakit obatin orang yang sakit? Maka Nabi tegaskan di dalam hadis riwayat At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, "Matsalul 'alim alladzi yu'allimun nasa al-khaira wa yansa nafsahu kamatsali siraj
yudhi'u linnas wa yahruku nafsahu. Permisalan orang berilmu yang mengajarkan manusia kebaikan tapi dia lupa terhadap dirinya, artinya dia tidak mengamalkan. Itu bagaikan lilin yang dia memberikan cahaya kepada orang lain, namun di saat yang sama dia membakar dirinya sendiri. Itu perumpamaan orang yang tidak berakal.